Baik, selamat siang Sobat Literasi. Perkenalkan saya Larissa Nabila Putri sebagai host dalam naratif literasi kali ini dengan tema literasi dan bahasa asing. Baik, sesaat lagi saya akan mengundang narasumber kita yaitu Bapak Firman Parlindungan sebagai Koordinator Pusat Pengembangan Bahasa dan Kurikulum Universitas Tuku Umar Aceh Barat. Baik, selamat siang Kak Firman. Bagaimana kabarnya? Halo, siang Larissa, apa kabar? Saya sehat, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya juga baik, Pak. Gimana puasa? Alhamdulillah lancar, Pak. Bapak sedang ada di Bogor, kah? Oh enggak, udah balik. Saya di Aceh sekarang. Oh, gitu. Iya, kemarin bareng teman-teman memang di Bogor. Oh, itu dalam acara apa, Pak? Kita lagi menyiapkan pelatihan ya, program micro kredensial namanya untuk guru-guru di PAUD dan di SD. Ini angkatan yang Oh, kedua, jadi angkatan tahun 2022. Insya Allah ada 100 orang guru nanti yang terpilih dan akan mengikuti program micro kredensial untuk penguatan literasi dengan Teachers College di Columbia University ya di oh. Amerika Serikat. Bagus tuh kalau teman-teman mau daftar, syaratnya gampang, yang penting guru SD dan guru PAUD. Nanti bisa langsung daftar, ini aja ikutin Instagramnya GTK ya, Kemdikbud GTK, Dikdas GTK Dikdas. Baik, terima kasih Pak Firman atas informasinya. Ya, sama-sama. Baik, teman-teman literasi, kita akan langsung memulai diskusi pada naratif literasi seri 5 ini dengan tema literasi dan bahasa asing. Baik, Pak Firman, untuk pertama-tama kita pengen tahu nih, Pak, pertama kali Pak Firman mengenal literasi itu di mana dan seperti apa? Ya, saya pertama kali mengenal kata literasi ya. Kata literasi itu mulai familiar sejak kuliah S1. Sekitar tahun 2007 ya. 2007 saya masuk sampai dengan 2011. Jadi sekitar itu. Kebetulan saya kuliah di pendidikan bahasa Inggris. Nah, di situ mulai familiar tuh ada dosen-dosen yang uh, menggunakan sumber bacaan artikel ilmiahnya tentang literasi begitu. Uh, Khususnya salah satu dosen yang membimbing saya, Prof. Junaidi namanya, Junaidi Mista. Nah, beliau memang fokus pada strategi belajar begitu, strategi belajar bahasa Inggris. Nah, lebih banyak menekankan tentang bagaimana seseorang itu belajar bahasa tapi dengan menemukan sendiri strateginya. Jadi misalnya strategi saya belajar bahasa bisa beda gitu dengan Sophie atau Larissa gitu ya. Nah, nah itu yang ditekankan, jadi strategic based instruction, bagaimana kemudian mengajarnya sesuai dengan strategi masing-masing siswa. Nah, saya mendapat kesempatan untuk riset di bawah hibah payung hibah riset beliau itu tentang reading dan writing ya. Nah, di situ saya mulai tertarik tentang literasi, baru kemudian melanjutkan juga S2 di bidang yang sama, dan S3 juga, mulai mendalami lebih spesifik lagi tentang ilmu literasinya gitu. Oh, begitu. Uh,
Lalu mengenai bahasa asing sendiri, Pak. Kenapa sih Pak waktu S1 itu tertarik mengambil bahasa Inggris? Oke, satu ya. Iya. Saya sebenarnya di SMA itu jurusannya IPA ya. Oh, Jadi banyak pilihan waktu itu sebenarnya mau apa? Lihat teman-teman ya. Nggak banyak angkatannya, Larisa satu angkatan di sekolah saya itu hanya 40 orang. Dan karena IPA, teman-teman banyak yang ya bidang IPA ya, kedokteran, teknik dan segala macam. Nah, saya di situ saya mulai tumbuh kesadaran bahwa sebenarnya saya tidak begitu menguasai dan tidak begitu suka dengan mata pelajaran IPA ya, baik itu matematika, fisika, kimia gitu. Ada sedikit suka dengan biologi, tapi kemudian juga tidak mengarah ke sana karena saya pikir uh, it's not my passion gitu ya. Nah, saya sadar bahwa ternyata bidang saya itu ada di bahasa secara umum waktu itu. Nah, saya konsultasi dengan beberapa guru ya untuk melihat kira-kira kemana gitu peluang yang saya bisa tekuni. Jadi saya sempat mendaftar di bidang bahasa Prancis juga dan iya bahasa Pak. Inggris, jadi dua pilihan itu. Nah, ternyata lebih lebih condong ke bahasa Inggris ya. Makanya jadi saya tertarik di bahasa Inggris. Dan kenapa bahasa Inggris? Kalau melihat bahasa asing lainnya, saya belajar bahasa Arab ya, bahasa Prancis, bahasa Inggris begitu. Eh, Lebih sulit begitu ketika saya belajar bahasa Arab dan juga bahasa Prancis, dan lebih mudah dan lebih tertarik dengan bahasa Inggris. Mungkin juga dipengaruhi oleh pengalaman belajar yang tidak menyenangkan dengan dua bahasa lainnya. Jadi makanya saya lebih menekankan ke bahasa Inggris sekarang. Oh, kalau boleh tahu pengalaman tidak menyenangkan tersebut seperti apa Pak? Sampai pada Iya, akhirnya stop ya. memilih bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab saya sudah belajar sejak di MTS ya, Madrasah Sanawiyah. Eh, itu gurunya kurang menyenangkan, Larisa. Jadi sangat Oh, menyeramkan dan kebanyakan metode menghafal ya, menghafal. Eh, Mereka meminta saya membaca buku bahasa Arab yang tidak ada barisnya begitu, tanpa pernah mengajari cara membacanya seperti apa gitu. Nah, kalau kita tidak oh, bisa membaca, itu seringkali dipermalukan di depan kelas dan seterusnya. Sampai ke SMA juga sama, guru bahasa Arab yang tidak menyenangkan, kaku begitu ya dengan metode yang konvensional. Jadi itu pengalaman buruk belajar bahasa Arab. Padahal saya punya dasar bahasa Arab yang cukup lama ya, cukup panjang. iya. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah menguasai sedikit pun tentang bahasa Arab. Berbeda dengan bahasa Inggris, saya mendapat exposure bahasa Inggris yang lebih baik. Saat itu saya sangat suka dengan National Geographic yang bahasa Inggris ya, Oh, ya. dan juga beberapa ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Novel-novel dalam bahasa Inggris saya suka, novelnya Tuesday with Morrie itu, uh, dan itu kemudian meningkatkan exposure saya kenapa lebih mudah belajar bahasa Inggris, ditambah dengan guru yang inovatif begitu ya, pembelajarannya menyenangkan, uh, ya begitu kurang lebih. Kalau bahasa Prancis hanya singkat, belajarnya gurunya menyenangkan, tapi waktu untuk belajarnya hanya singkat karena dimulai sejak SMA saja, dan itu hanya 2 jam per minggu ya, dan kurang ya, sangat kurang sekali jika dibanding bahasa Inggris yang hampir 6 jam per minggu. Jadi memang itu jadi guru ya, lingkungan, exposure lingkungan, dan juga lama waktu belajar itu mempengaruhi kemudian apakah kita bisa sustain di satu bahasa atau tidak begitu. Wah, baik Pak Firman. Pak Firman, saya melihat dari CV Bapak bahwa Bapak sempat melanjutkan studi S3 di Ohio University ya Pak?
Di Ohio State, ya betul. Oh ya, Ohio State University. Eh, Ketika Bapak belajar di sana, lalu menggunakan bahasa Inggris langsung di negara penutur aslinya, ada nggak sih Pak pengalaman unik yang Bapak dapatkan? Ya, saya rasa ini hampir semua pengalaman yang dialami oleh mahasiswa Indonesia, baik itu yang berlatar belakang bahasa Inggris ataupun tidak. Jadi kalau saya pribadi itu sempat shock selama 6 bulan. Jadi memang Kenapa Pak? betul-betul masuk ke dalam lingkungan belajar bahasa Inggris yang sangat dinamis ya, sangat Ya. cepat sekali. Kemudian pola belajar atau diskusi atau partisipasi kelas yang berbeda dengan di Indonesia. Jadi walaupun saya sudah belajar bahasa Inggris, hitung saja S1, S2 ya, berapa tuh? 6 tahun. 6 tahun. Memang di bahasa Inggris full begitu, tidak termasuk yang di usia sekolah. Nah itu sangat tidak cukup ya untuk kemudian bisa beradaptasi dengan lingkungan belajar dan juga situasi sosial yang langsung menggunakan bahasa Inggris secara cepat. Jadi saya perlu adaptasi selama 6 bulan. Saya perlu menguasai dulu kira-kira pola partisipasi dalam lingkungan belajar di Amerika itu seperti apa gitu. Nah, bahwa tidak ada tuh yang nunggu ya. Kalau ingin berpendapat, ingin menyampaikan sesuatu itu harus, kalau di Indonesia kan harus nunggu apa gurunya apa kata gurunya ya. Kalau di sana kan Iya, tidak. betul. Nah itu saya beradaptasi ke sana, kemudian sempat 1, 2, 3 bulan pertama itu saya recording Larissa. Jadi saya minta izin ke dosennya, saya record perkuliahan itu dengan Oh, note gitu ya, dengan suara saja. Beberapa dosen mengerti dan mereka bersedia untuk direkod, beberapa lagi tidak karena concern dengan privacy dan segala macam ya. iya. Jadi sempat saya record, jadi disitulah kesempatan ketika pulang saya dengarkan ulang, ini ngomongnya apa sih. Jadi memang selama 6 bulan itu kita betul-betul, saya pribadi ya betul-betul beradaptasi dengan pola bicara, pola komunikasi, pola belajar begitu di dalam ruang kelas yang lebih akademik. Dan kalau lebih akademik kan berarti kosakata yang digunakan itu lebih high level ya, high level frekuensi. Iya. Tidak hanya high level frekuensi tapi juga high level words begitu. Jadi nah di situ yang kemudian menyulitkan bagi kita, tapi setelah kita bisa beradaptasi maka akan mudah. Nah setelah 6 bulan saya mulai nyaman begitu, tidak hanya di dalam kelas tapi juga misalnya ke kafe, pesan makanan gitu ya, naik bus. Nah itu setelah 6 bulan saya sudah mulai nyaman, begitulah Nisa. Oke. Selama berarti untuk di perkuliahan sendiri itu 9 tahun ya Pak mempelajari bahasa Inggris sendiri. 6 sorry 6 tambah 4 10 ya, 10 tahun. Oh, 10 Di tahun. masa kuliah saja udah 10 tahun ya. Dari waktu selama 10 tahun Bapak mempelajari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, eh, ada nggak sih Pak pengaruh dari bahasa tersebut eh, terhadap kehidupan Bapak hingga saat ini? Sangat berpengaruh ya, terutama dalam proses berpikir. Saya masih bisa membedakan sampai sekarang ketika misalnya dulu di SMA ya, di SMA nulis begitu dalam bahasa Indonesia, saya menggunakan pola pikir bahasa Indonesia. Sedangkan sekarang setelah 10 tahun tadi melewati total dalam bahasa Inggris, maka saya sudah switch ke pola berpikir atau pola retorika dalam bahasa Inggris. Dan sekarang saya kesulitan ketika misalnya menulis dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang kalimatnya begitu menjadi kaku karena tidak mengikuti retorika yang ada di dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika saya diminta untuk menulis bahasa Inggris itu lebih taktistus gitu ya, castistus, itu lebih cepat proses berpikirnya karena sudah dalam bahasa Inggris. Sempat dulu setelah pulang gitu ke Indonesia,
beberapa bulan itu kayak reverse culture shock ya, beberapa bulan karena berpikirnya terus dalam bahasa Inggris, jadi kadang-kadang bicaranya juga kalang kabut itu dalam bahasa Indonesia, tapi kemudian setelah lama kembali lagi ke budaya yang ini, termasuk misalnya dalam menulis grant research dan proposal dan lain-lain. Kalau di dosen kan di Indonesia ini dosen diminta untuk menulis proposal dan lain-lain itu dalam bahasa Indonesia, termasuk CV. Saya sudah menyiapkan CV saya dalam bahasa Inggris dan semuanya mengikuti pola yang ada di Amerika misalnya. Kemudian pulang ke Indonesia dengan banyak tabel ya, yang Larissa pegang itu versi Indonesia, Larissa se-Indonesia Raya menggunakan format yang sama gitu. Nah, saya bingung itu mengisi tabel-tabel dan tabelnya sendiri sangat mengganggu bagi saya ya. Jadi mulai kembali gitu nulis dalam bahasa Indonesia, proposal juga, bayangkan nulis proposal bidang kita yang bahasa Inggris, yang literaturnya banyaknya dalam bahasa Inggris, kemudian diminta untuk menulis dalam bahasa Indonesia. Nah itu tantangannya 2 kali lipat ya. Selain harus menerjemahkan sendiri, proses berpikirnya lagi, kemudian dituangkan dalam retorika tulisan gitu. Nah itu yang sangat menjadi tantangan. Tapi alhamdulillah setelah 2 tahun kembali ke Indonesia, itu saya sudah mulai kembali nyaman dengan penggunaan bahasa Indonesia. Baik, Pak Firman. Untuk tadi kan sempat dibahas ya Pak, ada perbedaan pola pikir ketika menulis bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu perbedaan spesifiknya itu selain dari retorikanya, itu bagaimana Pak? Yang paling menonjol memang di retorika ya. Kalau di bahasa Indonesia kan lebih banyak kita menggunakan pola misalnya umum dalam menulis ya, dari umum ke khusus begitu, apa namanya, deduktif ya, induktif ya, dari umum ke khusus gitu ya. Dan seringkali jelimet misalnya kita ingin menjelaskan tentang praktik literasi di sekolah misalnya. Nah itu kalau di Indonesia kita mulainya pasti dari Indonesia adalah negara bla bla bla. Iya betul. Sangat umum sekali ya, sangat umum sekali. Sedangkan di bahasa Inggris itu retorikanya kan lebih to the point, straight to the point. Jadi kalau kita menjelaskan tentang praktik literasi di sekolah ya sudah, apakah kita mendekati mulai dari research ataukah dari definisinya dulu begitu ya. Nah, jadi itu yang membuat kemudian beda antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Ada keunikan sendiri ya, saya tidak mengatakan bahwa bahasa Indonesia lebih inferior dari bahasa Inggris atau sebaliknya, tapi memang itu keunikan bahasa itu sendiri gitu. Jadi tidak bisa dibandingkan karena tidak apple to apple ya istilahnya, mungkin begitu. Baik Pak. Dalam merefleksikan bahasa asing Pak, mohon maaf Pak, bagaimana Bapak merefleksikan bahasa Inggris ini dalam penelitian yang sedang ditekuni? Bagaimana saya merefleksikan bahasa Inggris dalam penelitian? Oke. Jadi bagaimana kira-kira belajar bahasa Inggris itu berdasarkan penelitian saya gitu ya? Iya Pak. Apakah begitu pertanyaannya? Iya betul Pak. Oke, baik. Jadi penelitian saya lebih banyak tadi itu ya strategic based instruction, atau bagaimana belajar bahasa Inggris berdasarkan strategi belajar. Nah, jadi belajar bahasa Inggris berdasarkan strategi belajar. Kemudian juga saya sekarang sedang menekuni bagaimana budaya kita atau lingkungan sosial itu mempengaruhi belajar bahasa kita. Dan kemudian bagaimana kemudian budaya sosial atau interaksi sosial kita dan juga strategic based instruction itu mempengaruhi identitas kita dalam belajar bahasa. Jadi 3 hal itu, budaya, strategi budaya, dan juga identitas gitu ya. Nah, saya melihat 3 hal itu sangat berkaitan erat gitu ya, karena dulu saya pernah melakukan penelitian terhadap 760 siswa SMA di Indonesia, di Jawa Timur khususnya.
Nah, itu saya teliti kira-kira strategi belajar mereka seperti apa sih gitu ya. Dan kebanyakan itu mereka tidak tahu atau tidak punya strategi sama sekali atau bingung. Kira-kira saya mau belajar bahasa Inggris, kalau kesulitannya ini saya harus ngapain begitu. Nah, itu yang tidak banyak Oh, banyak orang tidak tahu. Jadi strategi belajar itu sangat personalized ya, sangat individual. Memang harus sadar, kita harus punya kesadaran itu. Kira-kira kalau saya, jadi kita punya tujuan ya, saya kurangnya di mana, kemudian target saya apa, dan apa yang harus saya lakukan. Nah, ini yang harus didalami oleh seseorang dalam mempelajari bahasa Inggris atau menguasai bahasa Inggris. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana interaksi sosial kita mempengaruhi bahasa Inggris. Nah, saya melihat semakin besar ya, semakin besar interaksi sosial kita yang berhubungan dengan bahasa Inggris atau exposure terhadap bahasa Inggris itu lebih besar dalam seharinya misalnya. Katakanlah berapa jam gitu dalam sehari kita berinteraksi dengan berinteraksi sosial dengan bahasa Inggris, baik itu print, cetak ataupun dalam bentuk oral ya, berinteraksi dengan orang secara langsung. Nah, itu sangat mempengaruhi. Semakin besar interaksinya maka semakin bagus. Makanya kita perlu kadang-kadang dalam sehari itu perlu exposure terhadap bahasa Inggris itu gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana identitas ya ketika kita belajar bahasa Inggris itu, karena belajar bahasa Inggris secara otomatis juga belajar budayanya ya. ya. Kayak tadi misalnya proses berpikir saya sudah berubah ya dari yang bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, itu termasuk identitas Larissa, termasuk identitas bagaimana cara pandang saya terhadap dunia misalnya, cara pandang saya terhadap satu masalah misalnya. Nah, itu sudah dalam perspektif bahasa Inggris, jadi bukan lagi dalam perspektif bahasa Indonesia. Nah, itu tiga hal yang menurut saya kemudian menjadi poin penting ya atau pilar dalam belajar bahasa Inggris. Di samping itu ada literasi. Literasi itu lebih kepada juga strategi sebenarnya ya. Literasi adalah strategi bagaimana kemudian kita berliterasi, itu artinya adalah bagaimana kita punya strategi terhadap misalnya baca, tulis, dan juga kemampuan berbicara secara oral. Nah, literasi adalah skill ya, bukan pengetahuan. Ini banyak miskonsepsi Larissa di Indonesia terutama. Jadi banyak Oh, ya tentang literasi. Jadi banyak yang menganggap bahwa literasi itu pengetahuan, sehingga muncul ada webinar-webinar yang aneh begitu. Misalnya ada seminar nasional literasi agama misalnya. iya betul Itu ya. Pak. Kayak ada literasi keuangan gitu. Iya. Nah, kalau literasi literasi agama itu kan berarti menganggapnya bahwa agama itu adalah sebuah pengetahuan ya. Padahal Oh, literasi itu adalah skill, bukan knowledge. Bukan knowledge ya. Jadi literasi lebih ke skill. Skill apa? Skill baca dan skill menulis. Nah, bahwa ada literasi keuangan, mungkin agak sedikit berkaitan ya, karena berkaitan dengan misalnya pengelolaan keuangan misalnya. Pak iya. Ya, mungkin agak beririsan. Berkesinambungan. Tapi Iya. kemudian ada banyak sekali miskonsepsi literasi yang mengatakan bahwa yang lebih condong ya mengkategorikan literasi itu sebagai pengetahuan, bukan sebagai skill. Jadi literasi ya perlu digarisbawahi teman-teman, bahwa literasi itu adalah skill. Bagaimana kemudian kita menguasai sesuatu. Nah, itu. Jadi kalau literasi agama kan nggak ada strategi beragama itu ya tidak gitu. Oke. Tidak terasa, Pak. Sekarang sudah hampir 30 menit kita berbincang. Eh, di pertanyaan terakhir ini, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada khususnya sobat literasi yang sedang belajar bahasa asing? Ya, untuk sobat literasi ya yang sedang belajar bahasa asing, mau bahasanya apapun bahasa itu gitu. Jadi saya menyarankan agar teman-teman bisa menguasai tiga hal. Yang pertama itu kuasai strategi belajarnya. Strategi belajar itu bisa jadi datang dari inspirasi dari orang lain gitu ya, atau bisa jadi datang dari diri sendiri. Jadi kita mengidentifikasi kesulitan kita apa, kemudian menentukan tujuannya, setelah itu menentukan strategi mengatasi kesulitan itu apa. Jadi itu strategi belajar bahasa.
Dalam apa? Dalam skill-skill bahasa Inggris, misalnya bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Skill yang saya maksud misalnya apa? Reading, ya, listening, speaking, writing, begitu. Dan juga sekarang ya thinking proses juga mempengaruhi ya. Jadi perlu diidentifikasi dulu masalahnya apa dalam skill-skill itu, kemudian tentukan tujuan belajarnya, dan juga tentukan strategi mengatasinya. Yang kedua, yang teman-teman perlu juga pelajari adalah budayanya. Bagaimana interaksi sosial teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bisa meningkatkan exposure terhadap bahasa Inggris itu. Ya, kita juga perlu belajar budaya dalam bahasa Inggris, misalnya bahasa Inggris. Atau kalau lagi belajar bahasa Arab, berarti perlu belajar budaya bahasa Arab. Karena ada satu dua kata atau satu dua kalimat atau satu konteks yang berbeda begitu ya antara satu bahasa dengan bahasa lainnya. Nah, kita perlu tahu konteks itu. Supaya apa? Supaya tidak misunderstanding. Supaya misalnya kalau dalam bahasa Inggris misunderstanding yang dimaksud apa? Dalam menanyakan sehari-hari ya, how are you begitu misalnya. Nah, itu kan kalau diajarkan sejak SD misalnya di Indonesia diajarkan how are you, jawabannya I'm fine, thank you, how about you gitu ya. Nah, itu Betul kan, Pak? itu adalah misunderstanding, tidak konteks dan konsep yang tidak match begitu dengan budaya aslinya ya. Sementara di bahasa Inggris sendiri how are you itu lebih sekedar bahasa basi. Kalau di bahasa Indonesia ya gimana gitu doang. Misalnya saya baru ketemu Larissa di jalan, Larissa gimana? Larissa dari mana misalnya? Mau kemana gitu ya. Nah, mau kemana, dari mana? Nah, itu dalam konteks percakapan kita sehari-hari di bahasa Indonesia itu kan sebenarnya menanyakan apa kabar ya. Tapi kan tidak formal gitu. Nah, di bahasa Inggris juga begitu. How are you itu lebih basa-basi, menanyakan kabar yang sebenarnya orang lain tidak mau tahu begitu kabar kita secara detail gitu ya. Jadi itu yang perlu kita pelajari budaya dalam bahasa aslinya. Kemudian yang ketiga yang sobat literasi perlu kuasai adalah bagaimana sobat literasi membangun awareness terhadap identitas saudara dalam belajar sehari-hari. Karena belajar itu kan membentuk diri kita ya, membentuk diri kita. Nah, banyak sekali pelajar di Indonesia misalnya dia tidak tahu jati dirinya itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Nah, dengan belajar bahasa sebenarnya kita berharap identitas itu mulai muncul. Makanya di Kemdikbud sekarang ada pedoman misalnya profil pelajar Pancasila. Nah, itu sebenarnya kan untuk menguatkan identitas ya atau karakter kita dalam belajar. Sehingga ketika kita dewasa, kita terjun di masyarakat begitu, kita punya satu karakter atau identitas yang sesuai dengan cita-cita tadi itu profil pelajar Pancasila. Nah, belajar bahasa sebenarnya mempercepat proses itu, Larissa. Jadi ini internalisasi identitas itu sebenarnya lebih cepat ketika kita belajar bahasa ketimbang dengan belajar sains dan lain-lain ya. Karena apa tadi itu? Bahasa itu dengan budaya sangat dekat sekali. Makanya perlu teman-teman juga mulai sekarang menguatkan, mensolidkan identitasnya dalam sehari-hari. Itu terutama untuk ya. Halo Pak Firman. Halo, silakan. Ya Pak Firman, pengalaman Pak Firman sendiri dalam mengenal identitas bahasa Bapak itu bagaimana Pak? Saat pertama kali. Saat pertama kali mulai aware terhadap identitas siapa saya gitu ya. Itu mulai sejak SMA di kelas 3 sebenarnya. Nah, jadi saya mulai paham mana yang membuat hal apa yang membuat saya nyaman. Kesadaran terhadap identitas Larissa. Apa yang menurut saya membuat saya percaya diri, apa yang membuat saya tidak percaya diri. Nah, itu identitas. Nah, itu sejak di SMA. Jadi ada hal-hal yang kemudian
ingin saya pelajari dan itu menguatkan siapa saya. Ada hal-hal yang tidak ingin saya pelajari, misalnya seperti matematika. Sampai kalau matematika itu sekarang saya tidak bisa memprosesnya karena itu adalah hal yang tidak saya senangi dan tidak ingin saya pelajari gitu. Jadi kalau sudah berkaitan dengan matematika itu mentok gitu, otak saya sudah tidak mampu memproses. Bukan tidak mampu sebenarnya, kalau saya mau berpikir itu sebenarnya saya bisa, tapi memang ada keengganan gitu untuk memprosesnya dalam otak. Jadi cenderung kalau sudah matematika begitu itu sudah stop gitu ya. Nah, makanya disitulah perlunya ada kesadaran tentang identitas ya. Apa yang membuat kita percaya diri, siapa kita, di mana kita, gitu. Apa yang membuat kita bisa mendalami sesuatu dengan yang disebut dengan passion itu. Jadi itu identitas. Baik, Pak Firman, terima kasih atas sharingnya. Bagi Sobat Literasi, bila ada yang ingin ditanyakan pada narasumber kita kali ini, sangat kami persilahkan. Mungkin sudah cukup, Pak Firman. Terima kasih banyak Terima kasih, atas Larissa. Iya, terima kasih banyak Pak Firman atas sharingnya kali ini. Sangat insightful. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain waktu. Sukses Insyaallah. dan sehat selalu Pak Firman. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa ya. Iya, selamat berbuka 3 jam lagi, Pak. Oke, dadah. Baik, sampai jumpa Pak Firman.